Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Kita datang bersuka cita memuji nama Tuhan di hadiratnya, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama, lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara semua. Kasih salam, katakan mari alami hadiratnya lebih lagi. Gerejanya tepuk tangan sama-sama, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Come on. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Lagi dari awal bersama yuk. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, Dia ajaib selama-lamanya, katakan amin. Tepuk tangan lebih lagi, oh come on. Katakan Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap. Legensi sama-sama kedua tangan kita berkata, puji Kau Tuhan, come on. Dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, katakan ku puji Kau Tuhan, come on. Dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaib, sekali lagi yuk sama-sama. Kami puji, kami sembah, ku puji Kau Tuhan. Dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, katakan lebih lagi yuk. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Percaya Dia ajaib selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Allah yang perkasa, Tuhan Maha Besar, katakan amin. Tepuk tangan sama-sama gerejanya. Dia Tuhan Maha Besar, amin. Yuk tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, come on.
sama-sama. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Kedua tangan kita berkata, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Namanya besar. Lagi dari awal bersama-sama katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara. Regensi lompat sama-sama ya. 1, 2, 3, go. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Umat Tuhan sendiri katakan, sebab Tuhan Maha besar. Come on. Tuhan Maha besar, sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat. Sekali lagi sama-sama bersama singers yuk katakan, sebab Tuhan dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Kami bersuka cita bersorak-sorai memuji-Mu, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Regensi sama-sama lebih lagi kita katakan, sebab Tuhan dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Percaya katakan amin. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya. Lagi sama-sama. Sebab Tuhan sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Yang percaya katakan amin. Sorakan haleluya. Lagi sama-sama ke kedua tangan kita. Sebab Tuhan Maha besar, come on, dan sangat terpuji, Yang lebih dahsyat. Lihat kiri kanan Bapak Saudara, katakan Tuhan lebih besar. Sebab Tuhan dan sangat terpuji. Regensi sama-sama lambaikan kedua tanganmu, katakan, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji.
tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus yang hari ini. Tuhan Maha Besar, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Sebelum duduk lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kasih salam, katakan ayo alami hadiratnya lebih lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Setiap kali kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan, kami menceritakan kasih-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami hanya mau menikmati kebaikan-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau curahkan di tempat ini Tuhan. Dan kami buka hati, kami menyembah-Mu. Mari buka hati kita sama-sama sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Naikkan pujian bagi Dia, naikkan syukur-Mu menyembah Dia. Allah Immanuel, Allah yang besar, Yehova Jireh, nama yang mulia, nama yang besar, namanya Yesus yang kami sembah, kami muliakan selama-lamanya. Haleluya. Mari terus sembah Dia, doa sama-sama yuk katakan. We worship You, we joyfully Lord, because of who You are. That's why we worship You, Lord. We worship You, worship You, worship You, we worship You, worship You, worship You. Penuhi kami dengan hadirat-Mu saat ini Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu membawa kebaikan-Mu, sumber kekuatan kami yang penghargaan kami selama-lamanya Tuhan. Sumber jawaban, Engkau Yesus selamanya. Mari buka hati kita bersama-sama, katakan Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
sepakat tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus lebih lagi. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Dengan segenap hatimu katakan lebih lagi. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Dengan hati, dengan iman, dengan kedua tangan kita berkata, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Lagi dengan percaya, yuk sama-sama dengan iman kita berkata, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Kasih-Mu Tuhan, segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Umat Tuhan sendiri bersama Silas katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Biarkan musik saja menyembah Tuhan dengan pujian ini. Mari kita nikmati hadirat-Nya. Mari masuk dalam hadirat-Nya lebih. Tuhan, mari yang mengalami kebaikan-Nya mengucap syukur lebih lagi bersama-sama, yuk. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus.
dapat membalas kasih-Mu ya Tuhan. Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Kami sembah, kami puji selama-lamanya ya Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama yuk. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Kasih-Mu, cinta-Mu ya Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus. Mari sekali lagi bersama-sama yuk, bawa hati, bawa iman lebih lagi. Segala pujian, segala pujian dan syukur. Jesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali katakan ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah, kami puji nama-Mu. Mari sama-sama kita sembah Dia dalam roh saudara. Mari doa sama-sama yuk. Sembah Dia. Tuhan Yesus, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber jawaban. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu berkuasa selama-lamanya. Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kuasa-Mu sedang dicurahkan, dilepaskan di tempat ini. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama Yesus. Allah El Shaddai, Yehova Jireh, yang percaya menerima kesembuhan, yang percaya menerima keselamatan, sembah Dia.
bersama-sama. Doa, doa, doa. Oh Jesus, we worship you Lord. Holy Spirit, Holy Spirit. Kuasanya dicurahkan untuk jemaat Regency di tempat ini. Kesembuhan dilepaskan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sambil angkat kedua tangan kita berkata sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari sekali lagi dengan iman katakan sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji sekarang untuk selama-lamanya. Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Sekali lagi sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber perlindungan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mau banyak menyembah Tuhan, menyembah, memuji. Itu yang sering kami lakukan siang dan malam, hanya untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Tuhan, Engkau bertata di atas pujian kami. Kami tahu Engkau disenangkan ya Tuhan. Itu alasan umat-Mu setiap kami datang merindukan hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau melepaskan kesembuhan. Ada kekuatan yang baru, kelepasan yang terikat Engkau lepaskan ya Tuhan. Ada hidup yang baru dan semangat yang baru Engkau berkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Yang mengalami kebaikannya bersama-sama dengan saya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapak. Bersyukur bahwa semua kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami hari ini memasuki semester yang kedua yang ada di tahun 2025 dan kami bersyukur buat separuh tahun ini sudah kami lewati. Anugerah Tuhan tidak pernah kurang atas hidup kami. Bapak Kau sungguh sangat baik.
Ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah-Mu bagi kami. Hari ini kami akan membawa persembahan kami, baik persepuluhan juga persembahan umum kami. Biarlah kiranya Tuhan Kau sendiri yang memberkati setiap umat-Mu. Karena kami sadari bahwa apa yang bisa kami persembahkan semua juga adalah berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh membawa dengan sukacita dan semuanya Tuhan berkati untuk pemakaian di dalam gereja ini semakin memperluas pekerjaan Tuhan. Sehingga lebih banyak lagi umat Tuhan yang boleh diberkati dengan apa yang dapat kami juga persembahkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik. Dan nanti juga kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, urapi kami semuanya, berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga firman Tuhan akan terus menjadi rema dan tuntunan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Perlengkapi dan perkayalah kami dengan kebenaran firman-Mu. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan memberikan persembahan seperti biasa. Kita satu kali melakukannya, nanti kita akan maju ke depan. Nanti Bapak bisa masukkan di kotak kiri kanan saya ini. Setelah itu Bapak bisa kembali ke tempat duduk. Silakan Bapak Ibu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ya, amin. Amin. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan ya Bapak Ibu. Hari ini saya ingin melanjutkan yang 2 minggu lalu saya sampaikan. Saya sudah janji nanti di awal bulan, yaitu di hari ini saya akan melanjutkan. Waktu 2 minggu lalu terakhir saya berbicara soal tentang bertumbuh dalam pencobaan. Bertumbuh melalui pencobaan Bapak Ibu ya. Jadi pencobaan yang seharusnya bisa menjatuhkan orang, ternyata pencobaan yang sama bisa dipakai untuk mengangkat hidup orang, kan begitu. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa selama kita hidup benar, selama kita hidup berpihak kepada Tuhan, maka Bapak Ibu adalah orang-orang yang tidak akan pernah luput dari pencobaan dalam hidup ini. Justru orang-orang yang udah menjadi sekutu dari iblis Bapak Ibu, sudah hidup dalam kubangan dosa, maka orang ini ya buat apa mereka dicobain lagi? Udah ada sekutunya kok, udah jadi sekelompok gitu kan. Ya, kan ada istilah sesama bis jangan menyusul gitu Bapak Ibu. Udah jadi sekutunya. Jadi berbahagialah kalau Bapak Ibu mendapatkan pencobaan. Betul ya, karena kita bilang begitu. Artinya bahwa Bapak Ibu itu adalah ada di pihak yang benar. Berpihak kepada Tuhan Bapak Ibu. Tapi jangan takut, sekalipun iblis mencoba datang dengan pencobaan-pencobaannya, tapi Tuhan ada di pihak Bapak Ibu. Dia akan bela kita. Ya. Nah, hanya seringkali iblis ini ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit, nah kita ini diperhadapkan dengan pemikiran dari yang coba dia tanamkan bahwa ya inilah akhir hidup kamu katanya begitu. Kamu akan menghadapi masalah ini dan kamu gak akan keluar lagi. Inilah akhir perjalanan kehidupan iman kamu. Inilah situasi yang akan kamu hadapi selama-lamanya. Mungkin ada yang bergumul sama sakit penyakit, ya itu keadaan kamu. Gak akan sembuh sakit kamu itu. Kan udah kamu coba usahakan ke dokter kemana, tetap seperti ini hasilnya. Tidak signifikan kan perubahannya, nah gitu. Ada orang yang bergumul dengan ekonomi, rasanya udah sekian lama memang gitu Bapak Ibu pergumulan ekonominya. Maka iblis akan membisikkan, ya itulah keadaan kamu gitu loh. Dan mungkin tiap orang punya pergumulan yang berbeda, gak cuma ekonomi, gak cuma kesehatan, ada yang lain dan sudah berlangsung sangat lama. Dan mungkin iblis akan membisikkan yang sama seperti itu, itulah nasib hidup kamu, itulah akhir perjalanan hidup kamu, nikmatilah sisanya, begitu seolah-olah. Padahal kebenarannya, nah ini 1 Korintus 10:13 Bapak Ibu. Jadi hari ini saya temanya tentang mengalahkan pencobaan.
Kalau waktu lalu tentang bagaimana saya kisahkan di sana, iblis ini punya pattern ya Bapak Ibu, punya pola. Pola iblis dalam bekerja itu selalu sama sehingga kita perlu pelajari. Polanya itu kan dia mengamati keinginan Bapak Ibu. Dia ini pengamat yang piawai kan begitu Bapak Ibu. Dia amati, dia akan tahu. Dia bukan maha tahu kayak Tuhan, tapi dia akan tahu apa yang jadi keinginan Bapak Ibu. Dan keinginan inilah yang akan menjadi jalan bagi pencobaan masuk untuk menarik kita, ya menarik perhatiannya kita ke sana, menangkap perhatiannya kita di sana. Lalu dia mulai masuk dengan tipu dayanya, dengan pernyataan yang separuh benar yang saya udah kisahkan waktu 2 minggu lalu. Dan akhirnya supaya kita didorong untuk jadi pribadi yang tidak taat, supaya dieksekusi itu akhirnya dari semua proses rangkaian itu dieksekusi jatuh dalam dosa kan begitu. Nah hari ini saya mau share sama Bapak Ibu tentang mengalahkan si pencobaan itu sendiri. Jadi Yesus sendiri berkata begini, Yesus dicobai tapi dia tidak jatuh ke dalam dosa, artinya bisa. Gak harus kita berhadapan dengan pencobaan selalu ujungnya jatuh dalam dosa. Yesus dicobai tapi dia tidak berbuat dosa dalam masa pencobaan. Berarti itu adalah jadi sebuah role model bagi semua orang percaya. Orang percaya juga gak selalu harus ketika hadapi pencobaan ujungnya jatuh dalam dosa. Tapi ada sesuatu yang harus kita pelajari. Tadi 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan begini ya. Coba perhatikan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Bukan yang luar biasa. Artinya biasa bukan hanya Bapak Ibu yang alami tentang hal itu. Apapun silakan Bapak Ibu boleh sebutin yang sedang Bapak Ibu hadapi kesulitan hari ini. Bukan cuma Bapak Ibu sendiri. Di dunia ini ada jutaan orang yang mengalami hal yang serupa. Jadi pencobaan yang biasa bukan yang luar biasa Bapak Ibu. Kemudian sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini janjinya. Pertama itu sudah hal biasa, bukan hal yang luar biasa. Kedua dia kasih kekuatan. Sehingga kekuatan yang diakibatkan oleh pencobaan itu gak akan melampaui batas kemampuannya kita. Yang ketiga janjinya adalah pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya, ada jalan keluar, ada solusinya selalu. Iblis bilang selamanya kamu di sini, Tuhan bilang ada jalan keluar. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Artinya pencobaan itu bisa dikalahkan. Dari ayat ini tuh dikatakan begitu, bisa dikalahkan. Hanya memang 1 Korintus 10 ayat 13 itu adalah dari pihaknya Tuhan memberikan janjinya. Memberikan sebuah garansi bagi kita artinya. Ada garansi bagi kita menghadapi pencobaan, inilah 3 garansinya itu. Pencobaan itu biasa, enggak akan lewat kekuatan kamu dan ada jalan keluar. Ini garansi dari Tuhan. Tapi ada bagian kita tentunya. Nah ini yang saya ingin sharingkan sama Bapak Ibu. Ada 3 hal juga bagian kita Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan ketika berhadapan dengan namanya pencobaan. Karena pencobaan itu selalu dimulai dengan pikiran. Jadi secara rohani Bapak Ibu ya, secara rohani pikiran adalah daerah yang paling rawan. Pikiran, bukan mata, bukan mulut, bukan telinga, sekalipun ada banyak ayat berbicara soal tentang jaga hati lah, ya mata, perkataan. Tapi itu bukan daerah yang paling rawan. Paling rawan itu di pikiran. Ini medan pertempurannya ada di sini. Seseorang jatuh atau tidak ke dalam dosa tergantung di sini menang atau kalah Bapak Ibu. Dan iblis juga menyerangnya di area pikiran. Ide-ide dia tuh yang kemarin saya pernah bilang separuh benar itu masuknya di sini. Dia coba perdaya kita, dia coba pengaruhi kita, dia coba membuat kita supaya percaya separuh kebenaran yang dia mau coba nyatakan. Dia juga tidak ngomong yang salah total. Kalau salah total semua orang tahu, oh ini salah gak mau. Yang separuh benar itu bikin orang ragu kan begitu Bapak Ibu. Polanya gitu. Dan akhirnya lewat keinginan-keinginan itulah dia akan menangkap perhatian Bapak Ibu di sana. Itu jadi jalan pencobaan masuk. Nah makanya gimana caranya yang pertama untuk mengalami pencobaan ini Bapak Ibu. Alihkan perhatian kita dari pencobaan. Dialihkan. Ayatnya dari 2 Timotius 2 ayat 22 bagian A. Sebab itu jauhilah atau dalam bahasa lain terjemahannya artinya hindarilah. Jadi kita disuruh menjauh, disuruh menghindar dari nafsu orang muda. Nah gambaran nafsu orang muda itu kan gambaran cerminan dari keinginan-keinginan yang keliru. Keinginan-keinginan yang ujungnya adalah berdosa, kan begitu. Jadi ketika berhadapan dengan situasi itu, Alkitab bilang bukan lawanlah. Alkitab pun gak pernah memerintahkan sama kita untuk lawan pencobaan. Gak ada ayatnya kalau Bapak Ibu cari. Ayat itu suruh kita lawanlah si iblis, itu ada. Tapi itu nanti kayak beda kasus, itu poin ketiga nanti Bapak Ibu. Ini kan masih poin pertama. Yang diminta di sini adalah kita harus mengalihkan, menghindari, menjauhi Bapak Ibu. Dari yang namanya pencobaan itu sendiri. Karena
ketika kita menghindar atau mengalihkan perhatian kita, maka perhatian gak punya jalan untuk menangkap perhatian Bapak Ibu. Gak ada jalan. Justru dia ingin Bapak Ibu melawannya, mendebatnya. Hawa udah melakukan Bapak Ibu. Ketika iblis ngomong sesuatu, menawarkan ide pemikirannya, maka Hawa mendebatnya. Iblis ngomong, semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan, bukan? Dia ngomong, oh enggak. Semua boleh dimakan kecuali yang satu ini, diajakin ngomong Bapak Ibu. Lihat yang Yesus lakukan, enggak diajak ngomong. Begitu iblis kasih idenya, ubah katanya batu jadi roti. Enggak dikasih debat. Tuhan kasih firman Tuhan yang menyerang langsung. Ngerti gak Bapak Ibu? Tapi itu saya ngomong nanti di bagian poin-poin 3. Tapi artinya di sini firman Tuhan lagi ngajarin sama kita. Kalau kita kedapatan ide-ide seperti itu, ada ide-ide yang salah, yang keliru, yang jahat, yang membawa kita kepada dosa Bapak Ibu. Maka yang perlu dilakukan adalah bukan lawan, karena semakin Bapak Ibu lawan, semakin mencengkram. Semakin Bapak Ibu lawan, semakin kita mendorong ide salah tadi lebih masuk ke dalam pikiran kita. Semakin kita lawan akan semakin ide pikiran tadi menguasai dan mengendalikan hidup kita. Itu loh cara kerjanya di situ. Makanya bukan dilawan tapi dialihkan. Supaya waktu dialihkan maka dia gak punya daya untuk mencengkeram kita. Karena perhatian kita udah gak kesana lagi. Bisa nangkep maksud saya Bapak Ibu? Justru dia berharap Bapak Ibu mendebatnya. Supaya perhatian Bapak Ibu tetap ada di sana. Dan semakin dalam semakin dalam. Karena apa yang menangkap perhatian Bapak Ibu nanti akan membangkitkan emosi Bapak Ibu di situ. Gitu loh langkahnya. Iblis berharap setelah Bapak Ibu bisa tertangkap perhatiannya oleh dia, maka emosi Bapak Ibu akan muncul. Bisa marah, bisa kecewa, bisa jadi cemas, khawatir, ada rasa takut, itu akan terbangkitkan. Dan dia berharap lagi setelah emosi ini terbangkitkan, nanti Bapak Ibu akan mengaktifkan perilaku berikutnya. Tindakan, eksekusinya Bapak Ibu. Dikerjain apa yang Bapak Ibu takutin, dikerjain apa yang Bapak Ibu sedang muncul emosi tadi ini. Sehingga akhirnya orang yang mengeksekusi ini jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu. Nah itu step-step kerjanya di sana. Makanya coba perhatikan begini Bapak Ibu ya. Pernah gak Bapak Ibu nonton TV atau nonton di medsos lah ya. Ada iklan makanan, terus Bapak Ibu perhatiin terus itu. Lama-lama jadi lapar pengen makan itu tuh Bapak Ibu. Kan memang itu iklan ini hanya membuat supaya Bapak Ibu punya daya tarik ke sana gitu loh. Ya kalau sesuatu yang positif kayak makan nasi gak masalah maksud saya gitu loh Bapak Ibu. Tapi lihat cara kerjanya maksud saya. Cara kerja pikiran tuh begitu. Misalkan di sini ada yang batu-batu, batu-batu. Terus Bapak Ibu lihatin batu. Lama-lama kayak mulai kerasa di tenggorokan kita gitu. Padahal kita gak ada masalah apa-apa sama tenggorokan. Tapi pikiran kita jadi mulai berpikir, saya kayak mesti mulai bebersih tenggorokan saya nih. Kan gitu. Ada yang nguap terus itu Bapak Ibu lihatin. Lama-lama kayak pengen nguap juga loh. Iya kan? Jadi apa yang menangkap perhatian Bapak Ibu itu akan mendorong hidup kita tuh ke sana arahnya. Dan iblis tahu cara kerja itu. Dia ingin menangkap perhatian Bapak Ibu. Lewat keinginan-keinginan tadi itu. Supaya akhirnya kehidupan Bapak Ibu akan terdorong ke sana. Ya, makanya jangan dilawan Bapak Ibu. Jangan dilawan. Itu sebabnya dalam beberapa kasus Bapak Ibu. Kayak seperti gambar ini ya. Seperti Yusuf ketika dia berhadapan dengan situasi yang menggoda dia. Dia enggak sok-sok beraniin Bapak Ibu, oh saya orang beriman kuat. Enggak, dia lari Bapak Ibu. Dalam situasi tertentu kita perlu lari secara fisik meninggalkan keadaan tertentu, harus. Dan dalam posisi itu melarikan diri adalah baik. Asal jangan lari dari masalah. Iya kan? Karena masalah seringkali untuk mendewasakan kita. Tapi dalam situasi tertentu menghadapi pencobaan, khusus menghadapi pencobaan, kita harus lari. Bahkan doa kita kepada Tuhan Yesus saja waktu Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami, ajarlah kita apa? Supaya jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kan begitu. Kok kita berani-beranian ngadepin pencobaan Bapak Ibu? Artinya mungkin dalam beberapa kasus juga Bapak Ibu harus berani matikan sebuah siaran TV. Misalkan gitu Bapak Ibu. Atau matikan HP kita. Karena ini sudah menggoda kita mengerjakan sesuatu hal yang buruk. Harus berani lakukan itu. Jangan kita berani-beranian menghadapin terus. Jatuh kita nanti pasti. Mungkin satu waktu kita harus berani juga ngambil keputusan untuk keluar dari sebuah komunitas Bapak Ibu. Karena sudah toksik sekali komunitas ini. Namanya kita sedang menghindari. Karena ayat tadi juga bilang kan hindarilah, menjauhlah, undurlah gitu Bapak Ibu. Banyak sekali orang gagal dalam puasa, gagal dalam diet ya sama lah ya. Puasa secara rohani, diet secara jasmani gitu Bapak Ibu. Karena ketika dia lagi lakukan puasa itu atau lagi diet itu, kan setelah berapa jam dia lakukan lapar kerasa. Lalu dia ngomong sama dirinya,
Jangan makan, jangan makan, jangan makan. Itu lagi ngelawan pikiran kita loh Bapak Ibu. Sedang melawan pencobaan yang pengen makan, jangan makan, jangan makan. Akhirnya apa? Terus ngeliatin jam, terus gitu. Misalkan bukanya akan jam 12 siang, aduh ini masih jam 10, 2 jam lagi. Dilihatnya lagi, akhirnya sampai jam 11, pengen makan. Sampai ada ayat ngomong gini, bisakah kau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja katanya gitu. Gitu kan. Ini contoh misalkan Bapak Ibu ya, untuk bicara di sini misalkan, kan seringkali banyak orang gugup di depan panggung Bapak Ibu. Lalu karena lagi sebelum naik, gugupnya itu dia ngomong sama dirinya, jangan gugup, tenang, jangan gugup, gugup terus loh Bapak Ibu. Semakin dilawan semakin mencengkeram, semakin dilawan semakin mengendalikan kita, semakin menguasain kita. Iya benar. Ya ini saya bagi tip aja gitu Bapak Ibu. Gimana caranya alihkan perhatiannya. Jangan kepada gugupnya, alihin perhatiannya kepada isi pembicaraannya supaya jadi berkat. Alihkan supaya kepada gini, kira-kira kebutuhan pendengarnya apa. Nah itu, dengan sendirinya dengan cara begitu Bapak Ibu itu akan segera menetralkan kuasa cengkeraman dari si pencobaan yang mencoba masuk gitu loh. Bisa nangkap maksud saya Bapak Ibu? Yang puasa tadi juga sama, alihkan perhatian jangan makan, pasti pengen makan terus. Alihkan kepada tujuan saya puasa apa. Oh saya supaya pengen bisa lebih nangkap kehendak Tuhan misalkan. Alihkan perhatian dengan apa? Oh saya ambil jam untuk berdoa sekarang. Dialihkan perhatiannya Bapak Ibu. Tujuannya supaya si pencobaan itu, ide pikiran dari si jahat yang coba menggugurkan kita, mengalahkan kita ini, gak punya daya cengkeramnya. Karena kita sudah mengalihkan perhatian kita gak pada itu lagi. Sedangkan dia pengen kita memikirkan itu terus, supaya tetap tercengkeram perhatian kita kepadanya. Jangan jauh-jauh semalam aja saya waktu nyiapin ini. Udah jam 10 lebih Bapak Ibu, udah jam setengah 11 malam lah saya masih baca terus begitu. Tiba-tiba itu mas saya lagi gak ada mikir apa-apa, ada pikiran khawatir masuk, sebuah ide khawatir. Kayak mau gini, nanti 3 bulan lagi kamu akan seperti gini terus itu memangnya gitu. Yakin akan gini terus baik keadaannya. Langsung dek loh hati loh Bapak Ibu, iya juga ya. Kalau kita pencobaan itu hendak menarik ya perhatian kita datang kepada dianya. Tapi karena saya sedang siapin ini saya tahu strateginya, oh ya saya harus belajar mengalihkan. Mungkin itu Tuhan sedang kasih latihan sama saya Bapak Ibu. Supaya saya bisa cerita sama Bapak Ibu pada siang ini gitu kan. Saya alihkan sama apa? Saya alihkan sama firman Tuhan. Saya cuma bilang begini, Tuhan sudah pelihara saya sejauh ini dengan sangat baik. 3 bulan lagi saya percaya Tuhan masih pelihara saya dengan sangat baik. Dan itu damai sejahtera langsung di hati saya Bapak Ibu. Karena ide pikiran khawatir itu kehilangan cengkeramannya dari pikiran saya. Karena saya udah gak mau tertarik perhatian sama itu, saya alihkan sama firman Tuhannya. Bisa menangkap maksud saya? Seperti itu polanya Bapak Ibu. Ya. Mungkin orang dalam beberapa kasus sedang ada sengketa, tidak hubungan yang gak baik dengan seseorang, sehingga akan ada ide terus untuk bertengkar yang masuk dalam pikirannya ini. Ya, iblis ngojokin terus, ayo udah sikat aja orang kayak gitu mah. Kan gitu ya. Kamu lebih mampu, lebih kuat, posisi kamu lebih menguntungkan. Udah habisin aja. Kamu pasti menang kok. Wah, terus Bapak Ibu mulai tertarik sama perhatian itu, itu mulai masuk ke dalam perangkapnya, kepada jebakannya. Dengan cara gini mulai kita memperbincangkan terus orang itu. Nah itu sudah mulai masuk perangkapnya tuh Bapak Ibu. Dengan terus mikirin orang itu, heunya mestinya begini, wah disikatnya begini. Sudah mulai masuk perangkapnya. Supaya satu hari nanti dieksekusi semuanya itu Bapak Ibu, jatuh ke dalam dosa kita. Kan begitu. Nah coba lihat ayatnya, coba klik sekali, Amsal 17 ayat 14 nih. Perhatikan ini Bapak Ibu nih. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Ini hikmatnya nih Bapak, ada di sini perhatikan ya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Kalau udah terbuka itu gak bisa diberhentiin artinya. Airnya udah keburu lepas. Udah jadi energinya sudah lepas dan itu pasti akan ada imbas. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Ini bukan cuma dalam hal soal pertengkaran dengan orang saja. Ketika pencobaan itu masuk, Bapak Ibu jangan segera mengeksekusinya, undurlah dulu. Jangan dihadapi. Mundur bukan cuma dalam hal pertengkaran aja. Mundur dari segala sesuatunya. Ketika ada ide pikiran yang masuk, penyakit kamu kan selamanya ini, Bapak Ibu jangan hadapi, undur aja udah. Lepasin. Ibarat begini Bapak Ibu, kalau si pencobaan itu nelfon Bapak Ibu, ngasih tahu ide-idenya sama kita, kamu selamanya susah, gak punya uang, selamanya kamu memang gak punya kerjaan, selamanya kamu akan sakit ini. Itu kan idenya sedang masuk. Oh tahu ini pencobaan, tutup teleponnya. Nah itu kira-kira. Jangan diajak ngomong Bapak Ibu. Bisa nangkap yang maksud saya ya?
Jadi undurlah, hindarilah. Ini idenya ada di sini. Alkitab mengkonfirmasi kembali. Jadi kalau Bapak Ibu gak mau disengat sama lebah, hindari lebahnya. Jangan dekat-dekat sama lebahnya. Jangan bilang gini, bisa lah saya hadapin lebahnya tetap ada dekat lebah. Disengat nanti pasti kok Bapak Ibu. Jadi kalau gak pengen disengat sama lebah, mundur. Hindari. Jangan merasa sok kuat. Kan begitu. Nah ini prinsip ini. Alihkan perhatian kita dari pencobaan. Yang mesti katakan amin. Nah coba tolong diklik sekali ayat ini berikutnya. Jadi Bapak Ibu, apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu yang akan mengendalikan kehidupan Bapak Ibu. Jadi hidup kita ini dibentuk oleh pemikiran-pemikiran kita. Makanya iblis akan terus coba lemparkan ide-ide dari dia. Supaya Bapak Ibu mempercayai ide tersebut. Supaya Bapak Ibu terpengaruh dengan idenya dan akhirnya menghidupinya. Karena ayat ini bilang, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. King James Version ngomong gini, for as he think in his heart. Apa yang dia pikirkan dalam hatinya, so is he, itulah kamu katanya. Jadi bagaimana Bapak Ibu berpikir, maka pemikiran-pemikiran itu akan membentuk hidup kita. Kita akan hidup berdasarkan apa yang kita pikirkan, kurang lebih begitu artinya. Bisa menangkap maksud saya Bapak Ibu. Makanya untuk bisa mengalahkan Bapak Ibu di sini, langkah pertama adalah mengalihkan perhatian kita dari pencobaan. Artinya gini, Bapak Ibu perlu benar-benar kelola ini pikiran, kelola. Jangan cuma apa yang masuk apapun tanpa difilter, dibiarin aja. Wah apalagi zaman sekarang kan di medsos begitu gencar, Bapak Ibu mau dapat berita apa saja akan sangat banyak sekali. Yang positif banyak, yang negatif juga banyak. Filter betul-betul Bapak Ibu. Kelola dengan baik. Setiap kali ada ide yang masuk, jangan segera Bapak Ibu mengikutinya. Harus dikelola pikiran ini. Dengan cara apa? Belajarlah untuk mengalihkan. Ide-ide yang memang akan kita tahu ini bisa membawa kita kepada dosa. Contohnya kayak tadi khawatir, itu kan bisa membawa kita kepada kehilangan iman pada akhirnya. Gak ada damai sejahtera Bapak Ibu. Keinginan menyerah karena kita ngerasa kok udah lama ya begini terus. Lalu iblis datang dengan sebuah pemikirannya, ya kamu akan seperti ini selamanya. Lalu kita mulai menyerah, putus asa, gak punya pengharapan. Nah itu, dia berharap kita ngalamin yang seperti itu Bapak Ibu. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua Bapak Ibu perhatikan, gimana caranya kita bisa mengalahkan pencobaan. Yang kedua itu adalah dengan akuilah kelemahan diri sendiri. Akuilah kelemahan kita. Tiap orang punya kelemahan. Siapa yang punya kelemahan di sini? Boleh angkat tangannya. Yakin yang gak angkat tangan gak punya kelemahan? Saya angkat tangan Bapak Ibu karena saya sadar saya punya kelemahan kok. Ya, kita perlu cek ke dalam diri sendiri. Kita harus perlu mengakui kelemahan kita. Petrus orang yang cukup sombong untuk mengakui kelemahannya. Waktu Tuhan Yesus sudah mengingatkan Petrus, kamu akan menyangkal aku. Petrus kasih kira gini, sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Wah, dia pede sekali Bapak Ibu. Enggak lama, hitungan jam dari pernyataan dia jatuh tuh Bapak Ibu, 3 kali dia nyangkal Yesus. Karena jelas ayatnya ngomong tuh, 1 Korintus 10 ayat ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, merasa mampu, merasa kuat, artinya teguh berdiri itu. Menyangka bahwa dia teguh berdiri, padahal dia tidak sekuat itu. Hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Gitu kan Bapak Ibu? Supaya ia jangan jatuh. Simpson merasa kuat, merasa hebat. Tali yang ngikatnya sekuat apa aja dia bisa putuskan kok Bapak Ibu. Tapi dia lengah. Justru orang yang merasa kuat akan sering lengah. Orang yang merasa ada kelemahan dia lebih mawas diri. Lebih bisa berjaga-jaga. Makanya kenapa kita perlu mengakui kelemahan kita supaya kita bisa sadar diri. Kita ini punya area lemah yang harus diwaspadai. Orang yang merasa kuat, dia merasa segala sesuatu mampu. Akhirnya Petrus jatuh, Simpson jatuh Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini bahwa terlalu percaya diri dan ada kesombongan, merasa cukup sombong Bapak Ibu untuk mengakui kelemahan. Maka sikap seperti ini menjadi sebuah resep menuju bencana. Ini jadi seperti kayak jalan tol menuju kepada kejatuhan Bapak Ibu. Jalan pintas yang cepat menuju membawa kita kepada kejatuhan. Petrus dan Simpson sudah jadi contoh. Kita jangan ikuti jejak itu. Bisa menangkap maksud saya Bapak Ibu? Kita perlu periksa ke dalam diri kita. Kita harus loh. Saya dorong Bapak Ibu ya semua di Ibadah 3 ini. Ayo masing-masing pribadi ketahuilah secara baik, secara detail bahkan kalau bisa saya lemahnya di mana. Saya punya kelemahan apa. Karena Bapak Ibu kalau nggak tahu pun saya kasih tahu iblis tahu persis kelemahan Bapak Ibu.
Dia sangat tahu persis. Kan tadi saya udah bilang di awal, waktu 2 minggu lalu juga. Dia ini pengamat piawai. Dia tahu kelemahan Bapak Ibu di mana. Dia tahu situasi apa yang bisa menggoda Bapak Ibu dan menjatuhkan kita di sana. Dia tahu kapan itu harus dilakukan. Dia tahu dengan siapa Bapak Ibu sedang bersama-sama dan itu lebih rentan terhadap yang namanya kejatuhan dalam pencobaan. Makanya cek ke dalam diri sendiri. Di mana saya seringkali tergoda. Periksa Bapak Ibu. Ini beneran saya ngomong Bapak Ibu harus lakukan. Karena iblis sudah tahu persis. Tahu persis. Lebih tahu daripada yang Bapak Ibu tahu. Dia pengalamannya dari ribuan tahun Bapak Ibu. Udah banyak orang, udah jutaan yang jatuh dalam jebakannya dia. Karena dia tahu kelemahan-kelemahan tiap orang. Makanya saya dorong Bapak Ibu, ayo periksa ke dalam diri sendiri. Di mana saya tempat paling rentan? Di rumah kah? Di kamar saya kah? Ya kan? Di jalan raya kah? Di kantor kah? Di mana? Harus dicek sama Bapak Ibu. Paling rentan tergoda ada di mana? Kapan waktunya? Siang, malam, pagi, sore, atau sedang di rumah, atau sedang di mana, sedang sendirian. Periksa semuanya Bapak Ibu. Perasaan apa yang sedang menguasai Bapak Ibu, sehingga perasaan itu yang akan membuat Bapak Ibu rentan untuk tergoda. Nah, periksa di situ. Apalagi ketika sedang lagi kecewa, atau ketika sedang lagi sakit hati, lagi sedih, coba diperiksa. Bapak pasti bisa ngecek kan ke peristiwa yang dulu-dulu, saya sangat rentan ketika saya lagi sedih misalkan. Jadi sensitif, jadi rapuh banget misalkan begitu. Atau sedang lagi ngalami sedang kecapaian banget. Nah ini jujur kalau saya kalau sedih curhat Bapak Ibu itu kelemahan saya di situ. Saya mempelajari diri saya punya area sangat rentan karena pencobaan di area itu. Ketika saya sangat lelah secara fisik dan secara emosi. Lagi lelah karena habis mungkin banyak sekali tugas yang saya harus bereskan dalam waktu tertentu. Begitu udah beres saya ngalami kelelahan sekali, itu rentan bagi saya Bapak Ibu. Saya mempelajari diri saya seperti itu. Makanya ketika saya masuk dalam situasi dan saya tahu saya sedang lelah fisik, lelah emosi, saya biasanya gak mau banyak berhubungan sama orang dulu dalam jam-jam itu Bapak Ibu. Saya matiin handphone, gak mau dikontak sama orang. Biarin aja kan, tapi orang juga ada yang tahu. Paling kan kalau orang nelfon, kok kenapa ya lagi gak aktif, mungkin lagi gak ada sinyal ya, paling mikirnya gitu. Tapi itu adalah cara bagaimana saya membentengi diri saya sendiri Bapak Ibu. Saya juga suka ngomong sama istri saya lagi kondisi begini, udahlah saya pengen rest dulu sendiri. Gitu kan, gitu Bapak Ibu. Jadi biar kita tahu pelajari di sana. Ketika sedang sangat kelelahan atau mungkin ketika sedang baru mencapai prestasi besar. Wah ada euforia yang hebat. Nah itu juga bisa. Mungkin bagi beberapa orang ada di sana. Atau pelajari dengan siapa. Bapak Ibu mengalami kerentanan godaan tadi. Sedang ada dalam ketemu dengan siapa misalkan. Dengan orang tertentu misalkan siapa orangnya. Anda pelajari itu semua. Sehingga Bapak Ibu tahu saya punya kelemahan di mana. Dan ini kelemahannya unik. Tiap orang unik, berbeda-beda. Apa yang jadi kelemahan buat saya belum tentu kelemahan buat Bapak Ibu loh. Betul ya? Mungkin buat saya lemah, buat Bapak Ibu, saya emang gak masalah kalau di situ. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu itu lemah, bagi saya gak masalah di area itu. Kan begitu. Tiap orang unik, berbeda satu sama lain. Makanya saya bilang gini, pelajari baik-baik. Ayo temukan. Dan kita perlu ngakui dalam diri kita sendiri bahwa saya lemah di area ini. Sehingga karena saya lemah di area ini, saya akan berwaspada lebih ketika situasi itu saya jumpai. Ketika keadaan sedang mendorong saya masuk ke situasi itu. Karena iblis tahu persis saya bilang, kita lemah di area mana. Dan dia akan membawa kita, menggiring kita ke dalam situasi-situasi yang demikian. Nah kalau kita gak sadar, itu adalah area berbahaya buat kita. Kita gak akan bisa lari kayak Yusuf tadi tuh Bapak Ibu. Gak akan lari, kita pikir kuat, kayak Petrus kuat, sanggup, kayak Simpson kuat, jatuh di sana. Karena dia tidak tahu di mana titik lemahnya. Bapak Ibu pelajari dengan baik. Dengan siapa saya ketika bersama-sama saya punya godaan yang sangat kuat di sana untuk jatuh dalam dosa. Di mana kejadian itu? Di mana aja peristiwanya? Tempat mana misalkan? Nah itu pelajari Bapak Ibu. Ya kan? Kapan waktunya? Perasaan apa yang sedang keluar sehingga saya rentan sekali, lengah akhir di sana, tidak waspada di sana. Nah itu perhatikan itu Bapak Ibu baik-baik. Karena iblis gak akan menyerah tuh. Mungkin satu kali waktu Bapak Ibu menang. Tidak jatuh di sana. Tapi iblis ini pantang nyerah. Ini nih liciknya iblis Bapak Ibu. Dia suruh kita nyerah, tapi dia bukan pribadi yang gampang nyerah loh. Dia suruh kita nyerah supaya putus asa, gak punya pengharapan. Betul ya? Tapi dia sendiri gak pernah nyerah. Dia tuh gencar sama kita tuh loh Bapak Ibu. Dan
lihat peristiwa Tuhan Yesus itu sudah membuktikan. Waktu dia undur karena dia kalah. Tapi dia ngomong gini, dia akan kembali di waktu yang tepat. Nah itulah Bapak Ibu. Mungkin dia undur sementara karena dia kalah. Tapi dia gak akan nyerah. Dia akan kembali di waktu yang tepat, di momen yang tepat. Makanya Bapak Ibu perlu pelajari, saya punya kelemahan di area mana. Yang berarti katakan amin Bapak Ibu. Nah coba klik ayatnya satu lagi. Yakobus 4 ayat 17. Karena itu tunduklah kepada Allah. Ayat ini terkenal ayat untuk melawan si iblis. Karena setelah ini dikatakan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tapi untuk melawan iblis, kunci paling pertamanya adalah tunduk kepada Allah. Orang seperti Petrus, seperti Simson, dan mungkin bagi banyak sebagian orang yang gak mau mengakui kelemahan dirinya. Orang ini sebetulnya cukup sombong Bapak Ibu. Orang ini sebetulnya sedang tidak tunduk kepada Allah. Dia sedang lebih mengandalkan kemampuan dirinya dan lebih percaya kepada kemampuan dirinya. Makanya orang seperti ini akan jatuh. Makanya langkah awal untuk bisa menang dalam melawan si iblis ini Bapak Ibu yang dalang dari pencobaan ini. Maka sebetulnya Bapak Ibu kita harus tunduk. Artinya gini loh, punya cukup rendah hati untuk mengakui kelemahannya kita. Bisa nangkap maksud saya Bapak Ibu ya? Amin? Yang nangkap katakan amin Bapak Ibu. Yang ketiga yang terakhir, kita lihat. Untuk kita bisa mengalahkan pencobaan, maka yang ketiga ini dengan ayat yang sama. Yakobus 4 ayat 17. Hanya bagian akhir dikatakan gini. Karena tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Jadi menghadapi serangan-serangan dari si iblis ini, Tuhan gak menganjurkan kita secara pasif diam. Tapi ada bagian kita harus ada serangan balik artinya Bapak Ibu. Yesus sudah membuktikan. Dia serang balik dengan firman Tuhan. Jadi tidak dengan pasif. Karena memang Alkitab pun mengajarkan bahwa satu-satunya senjata peperangan rohani kita untuk menyerang. Yang lain bertahan Bapak Ibu kayak perisai iman, ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kesetiaan itu, ikat pinggang kebenaran itu kan. Itu semuanya mengajarkan situasi yang bertahan dalam berperang. Tapi satu-satunya yang menyerang adalah firman Tuhan, adalah pedang roh. Betul Bapak Ibu? Tapi jangan sampai Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu berperang, namanya senjata ini. Pedang roh, firman Tuhan. Ibarat kayak senjata Bapak Ibu sedang mau bertempur, tapi gak punya peluru. Bisa kebayang kalau Bapak Ibu masuk ke medan tempur, senjatanya bawa, pelurunya gak ada habis. Tentara aja tahu dalam kondisi gitu, itu kondisi yang mencelakakan mereka. Ternyata banyak anak Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Masuk ke medan tempur, bawa senjatanya iya, bawa firman Tuhan, tapi kosong. Nggak ada isinya, nggak ada amunisi, nggak ada peluru. Pelurunya itu adalah firman Tuhan yang Bapak Ibu tahu. Makanya Yohanes 8 ayat 32, kebenaran, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita nggak tahu kebenarannya, kebenaran ada nggak Bapak Ibu? Ada. Alkitab itu isinya kebenaran semua. Betul kan? Tapi Bapak Ibu nggak tahu kebenaran itunya, nggak akan memerdekakan kita. Hanya kebenaran yang kita tahu yang akan memerdekakan kita. Makanya saya mengajak Bapak Ibu bukan cuma sekedar membaca Alkitab. Karena itu memang harus dari sana langkah awalnya. Kalau tidak baca gimana bisa tahu, gimana bisa simpan di hati gitu loh. Tapi saya mau tantang Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu bukan cuma sekedar baca Alkitab. Ini tantangan yang sama di ibadah 1, ibadah 2 saya sudah berikan. 1 minggu, yuk hafalkan 1 ayat. Mau terima tantangan itu? 1 minggu, 1 aja ayat, hafalin tapinya. Bukan cuma sekedar tahu, dia hafalin. Karena Yesus pun ketika berhadapan dengan pencobaan, dia tidak mendebatnya. Tapi dia selalu balas, dia serang dengan firman Tuhan. Sekarang pertanyaan saya gini, kalau Yesus nggak tahu ada firman itu, gimana dia mau nyerang dengan firmannya? Kalau Bapak Ibu nggak tahu ada firman Tuhan tertentu, gimana mau pakai firman itu buat nyerang pencobaan yang masuk dalam pikiran kita? Kita akan dikalahkan, kita akan termakan dengan ide pikiran dari si iblis Bapak Ibu dalam pencobaan itu. Bapak Ibu tahu dari mana ada firman yang ada janji pemeliharaan Tuhan? Kalau kita nggak pernah tahu. Allahku akan memelihara akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika Bapak Ibu diserang oleh ide-ide pemikiran khawatir bahwa kamu akan kekurangan, nanti masa depan kamu bagaimana? Ada senjatanya, ada pelurunya bisa Bapak Ibu tembakkan ke sana. Iya kan begitu kan? Bapak Ibu tahu ada banyak firman Tuhan yang Bapak Ibu simpan di hati.
Makanya yang disimpan di hati jangan cuma kesalahan orang Bapak Ibu. Itu harusnya dibuang itu malah. Ya, kesalahan orang, dosa itu harusnya disingkirkan, dibuang. Nah, firman disimpan di hati harusnya. Ini yang disimpan malah dosanya orang yang di hati. Enggak lupa saya Pak. Sudah berapa lama Pak? 20 tahun yang lalu masih saya simpan baik di hati saya. Bangga Bapak Ibu. Jangan begitu Bapak Ibu. Simpan firman Tuhan dalam hati. Sehingga waktu diserang sama si iblis, serang balik Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah tapi masalahnya begini. Bapak Ibu bisa melakukan itu karena ayat ini bilang tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Artinya Bapak Ibu bisa melawan iblis kalau tunduk sama Allah. Bapak Ibu bisa ngomong tidak sama iblis. Kalau Bapak Ibu sudah bilang iya sama Tuhan. Itu prinsipnya. Kita nggak bisa bilang tidak sama iblis tapi nggak iya sama Tuhannya. Artinya bilang iya sama Tuhan itu begini, hidupnya harus benar dulu. Buat diri kitanya harus benar. Gimana Bapak Ibu bisa menyerang iblis, hidup kitanya aja berdarah-darah istilahnya sama dosa gitu Bapak Ibu. Gimana gak bisa kayak begitu. Nah peristiwa anak Skewa itu jadi contoh. Anak-anak Skewa ini anak-anak tukang jampi, Skewa ini tukang jampi Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini tuh melihat Paulus sedang mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Dan berhasil dengan nama Yesus. Wah mereka juga pengen ikutin. Lalu mereka juga mengusir juga roh jahat dari orang lain. Dengan nama Yesus. Nama Yesusnya benar berkuasa Bapak Ibu. Tapi iblis yang di dalamnya malah ngomong gini. Yesus aku tahu, Paulus aku tahu. Kamu siapa katanya. Gitu loh. Akhirnya anak-anak Skewa ini Alkitab bilang ditelanjangi sama si iblis. Bulan-bulanannya iblis Bapak Ibu. Jadi lihat hidupnya gak benar. Gak bisa lawan iblis dengan cara begitu. Ketika Bapak Ibu hidup benar, maka Bapak Ibu ada di pihaknya Tuhan. Waktu Bapak Ibu ada di pihak Tuhan, Tuhan akan bela kita. Tapi orang yang kompromi terus sama dosa, berdarah-darah terus dalam dosa Bapak Ibu kayak begitu, gak bisa. Mau lawan iblis gimana, mau lawan percobaan gimana. Iblis bilang, ini teman kita kata iblis katanya. Sesama bis jangan saling mendahului yang kayak begini harus sama-sama katanya gitu. Iya kan? Ayo Bapak Ibu, makanya saya lawan iblis ini sebagai langkah terakhir. Karena memang jangan pasif Bapak Ibu. Yesus aja tidak pasif waktu diserang sama iblis dalam pencobaan. Dia lawan dengan firman Tuhan. Tapi hidupmu harus benar dulu. Jangan kompromi. Jangan buka celah. Yang mau dikatakan amin Bapak Ibu. Imam musik boleh maju, boleh siap-siap. Jadi lihat ya, 3 hal ini Bapak Ibu ya. Sederhana menurut saya. 3 hal gimana cara kita ngalahkan iblis. Sederhana sih waktu nyampeinnya. Nyiapinnya sih ampun nih Bapak Ibu. Nyiapin khotbah ini tuh susah ini sebenarnya. Ya. Alihkan perhatian Bapak Ibu dari pencobaan. Jangan dilawan. Prinsipnya kayak tadi, kalau Bapak Ibu gak mau disengat sama lebah, jauhi lebahnya. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak mau, kalau kita berhadapan dengan ide-ide pencobaan dari si iblis, jangan terus dilawan, hindari. Udah, kayak Yusuf tuh, beranjak pergi, tinggalin. Bukan dihadapi, nggak akan kuat, pasti jatuh. Sadari, cari kelemahan diri Bapak Ibu, cari. Sok mulai dari sekarang benar-benar mau bercermin ke dalam diri, imam musik. Ya, bercermin ke dalam diri kita. Kelemahan kita ada di mana? Sisi lemah kitanya itu seperti apa? Ya, dan benar-benar Bapak Ibu pelajari. Di mana saya sering kali tergoda, dengan siapa ketika saya tergoda, ya kapan terjadinya, perasaan apa yang muncul, pelajari dengan baik semuanya itu. Ya. Dan setelah itu lawanlah iblis, tapi hidupmu harus benar dulu. Jangan seperti anak Skewa. Dan perbanyaklah firman Tuhan yang Bapak Ibu pegang. Jadi jangan cuma sekedar baca, kalau yang nggak pernah mau baca Alkitab, satu kata yang tepat, bertobat. Bertobat, ya memang itu harus apa lagi gitu loh Bapak Ibu. Bertobat itu salah itu karena itu. Karena kalau boro-boro bisa punya sesuatu dalam hatinya, baca aja enggak, kan begitu loh. Tapi bagi yang baca saya kasih tantangan. Ayo jangan cuma membaca, merenungkan, itu sudah bagus kalau langkah-langkah itu. Tapi ayo 1 minggu, 1 ayat hafalin ya. Supaya kalau Bapak Ibu nanti semakin berminggu-minggu, Bapak Ibu kan tidak pernah disangka akan punya banyak firman Tuhan di hati yang Bapak Ibu simpan. Dan itu jadi peluru-peluru yang siap diluncurkan ketika Bapak Ibu digempur ya dalam pencobaan oleh serangan si iblis ya. Demikian firman Tuhan. Ini mau musiknya kemana ya ini? Ya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Sebenarnya saya mau tanya apakah Bapak Ibu ada yang belum punya roti dan anggur perjamuan kudus? Kalau ada boleh angkat tangannya, nanti akan dilayani.
Sudah punya semua ya? Ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Mari kita nyanyikan dengan lebih sungguh lagi, katakan, oh, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Bapak, terima kasih atas semua anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami sudah dengarkan berita firman Tuhan, bagaimana kami harus mengalahkan pencobaan. Mari Tuhan tolong setiap kami, karena setiap kami anak-anak-Mu tidak akan pernah luput dari namanya pencobaan. Karena kami hidup di pihak kebenaran, karena kami hidup di pihaknya Engkau ya Allah. Tuhan tolong kami, Tuhan juga tolong setiap kami untuk bisa menemukan titik lemah kami masing-masing ada di mana. Dan biarlah kami boleh berjaga-jaga ketika situasi kelemahan kami itu muncul, kami benar-benar bisa mawas diri, bisa berhati-hati dalam kami melangkah. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa punya cukup kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami ini. Ajar kami juga untuk bisa mengalihkan setiap ide-ide dari pikiran yang iblis coba tanamkan dalam pikiran kami, untuk menggiring kami masuk dan membawa kami jatuh pada akhirnya di dalam dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa, mampukan kami boleh melakukan apa yang telah kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati kami melalui perjamuan kudus ini. Biarlah lewat perjamuan yang suci ini kami terus diingatkan dengan karya Kristus, kasih-Nya Allah, kasih Kristus yang sudah dicurahkan begitu berlimpah dengan kematian dan kayu salib menebus dosa kami. Sehingga hari ini kami diangkat jadi anak-anak-Nya. Anak-anak Allah yang hidup. Biarlah kami membawa hati yang bersyukur. Kami juga mau belajar lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah sama kami. Dan kami juga mau mengakui segala dosa kami, supaya kami layak sehidangan semeja dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami, layakkan setiap kami ya Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Ucapkan terima kasih pada Tuhan. Dia sangat baik, kasih-Nya terlalu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, buat semua anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat 3 kali ibadah hari ini. Terima kasih buat lawatan hadirat Tuhan bagi kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan melalui pemberitaan firman, melalui perjamuan kudus. Kami bersyukur buat setiap kebaikan, kesehatan, pemeliharaan, perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah di sepanjang semester kedua di tahun 2025 ini, kami akan menjalani kehidupan kami dipenuhi dengan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, dipenuhi dengan kebaikan Tuhan yang tidak terduga-duga. Ada kemurahan demi kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan secara tidak pernah kami sangka-sangka, tapi Tuhan menyatakan karena kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami ya Bapa. Berkati kami, sertai kami di dalam kami bekerja, dalam kami melakukan aktivitas kami punya usaha, Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalan senantiasa, Tuhan berikan berkat-Mu, sehingga semuanya itu bisa mencukupi segala kebutuhan kami, memelihara keberlangsungan kehidupan kami. Karena Kau adalah Bapa yang baik bagi setiap kami semua. Berkati Tuhan dengan kesehatan bagi setiap kami anak-Mu, berkati keluarga lepas keluarga, ada senantiasa keharmonisan, kerukunan, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah, suasana atmosfer surga di dalam rumah tangga kami. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga Tuhan bersyukur buat semua para pelayan Tuhan yang mengambil bagian di 3 kali ibadah ini. Berkati semua ya Tuhan yang sudah menyediakan waktunya, tenaganya, hatinya, memberikan kehidupannya, sehingga 3 kali ibadah hari ini juga bisa berlangsung dengan baik. Karena ada sumbangsi keterlibatan mereka semua. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, Tuhan yang memberkati segala jerih lelah yang telah mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, tak syukur buat semua kebaikan Tuhan ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami, untuk Gembala Pembina, Gembala Rayon 2, untuk Pak Niko. Berkati Tuhan juga untuk seluruh wakil gembala, juga Kepala OTP dan juga Gembala Pelaksana Harian Pak Beni Gunawan. Berkati kesehatan yang baik Tuhan limpahkan, pengurapan, hikmat, hati Bapa, kebaikan Tuhan tidak akan pernah lepas dari hidup mereka. Bahkan di tengah-tengah keseharian mereka menjalani kehidupan pun Tuhan menyertai, melindungi. Anugerah-Mu yang baik senantiasa Tuhan curahkan untuk hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, berkati Tuhan. Terlebih untuk para pemimpin di negeri kami, untuk Bapak Presiden Prabowo, dan juga untuk tim jajaran Kabinet Merah Putih. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, hati yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka juga bisa mengambil langkah yang tepat, bijaksana, keputusan yang benar
dalam menghadapi situasi-situasi yang berkembang hari-hari ini. Tuhan yang tolong mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kedamaian, kerukunan menjadi atmosfer yang berlimpah yang ada di negeri kami Indonesia ini. Berkati juga bahkan Tuhan untuk dunia ini Tuhan yang sedang bergejolak. Tuhan berikan kedamaian, kerukunan antar bangsa. Biarlah kebaikan Tuhan lepaskan bagi negeri, bagi bangsa demi bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ucap syukur. Dan sebentar kami akan berpisah. Kami angkat dua tangan kami, dengarkanlah firman Tuhan di Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, penghiburan, pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari saya diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.